Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairati Olfa, selaku moderator dari kelompok 2. Kami di sini akan menyajikan video presentasi tentang organisasi sekolah. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota-anggota dari kelompok 2. Kelompok 2 terdiri atas 6 orang, yaitu Lutfia Nur Afnisa, Nurul Madina, saya sendiri, Khairati Olfa, Muhammad Hilmi, Muhammad Rizky Fadilah, dan Ari Chandra Setiawan. Baiklah, langsung saja kita memasuki kepada pembahasan materi. Yang pertama yaitu tentang apa sih organisasi sekolah itu? Nah, materi kali ini atau materi pertama ini akan dibawakan oleh Lutfia Nur Afnisa. Selamat menyaksikan. Pengertian organisasi sekolah. Organisasi adalah dua atau lebih orang berada dalam satu wadah guna mencapai tujuan yang sama. Sedangkan organisasi sekolah adalah struktur manajemen sekolah dalam mencapai tujuan sekolah. Baiklah, di layar ada terdapat struktur organisasi kelas. Bisa dilihat. Nah, baik, itu tadi materi pertama yang disampaikan oleh Lutfia Nur Afnisa. Selanjutnya, kita beralih kepada materi kedua, yaitu kita akan membahas tentang peran, fungsi, dan urgensi dari organisasi sekolah. Peran dan fungsi organisasi sekolah. Organisasi pengawasan sekolah. Organisasi ini mempunyai peranan secara langsung dalam merancang, melaksanakan, mengatur, dan mengevaluasi program-program yang dijalankan sekolah. Organisasi ini melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua siswa, serta tokoh masyarakat setempat. Adapun fungsi organisasi ini meliputi sebagai wadah dan sarana aspirasi. Selanjutnya, meningkatkan wewenang dan tanggung jawab organisasi sekolah, mendukung terciptanya kondisi dan situasi sekolah yang mantap dan stabil. 2. Organisasi kelas. Organisasi kelas merupakan organisasi terkecil di sekolah. Organisasi ini dibentuk dan dijalankan berdasarkan kepentingan suatu kelas. Peran setiap organisasi kelas tentu saja berbeda, namun secara umum fungsi dari organisasi ini meliputi mengatur regulasi kelas, membentuk kelompok piket, membentuk tata tertib kelas. 3. Organisasi siswa intrasekolah atau yang bisa disingkat OSIS. Peran sekaligus fungsi dari OSIS sebagai berikut. Sebagai wadah, OSIS sebagai wadah kegiatan siswa untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. Sebagai motivator untuk menggali minat dan bakat siswa dan mengembangkannya dalam kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. Sebagai preventif, menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan ikut mengamankan daya ancaman dari luar maupun dari dalam. 4. Organisasi ekstrakurikuler. Organisasi ini bergerak pada pembinaan prestasi akademik, seni, dan olahraga sesuai minat dan bakat siswa. Organisasi ekstrakurikuler berperan menyalurkan minat dan bakat siswa di bidang. Fungsi organisasi ini meliputi membangun pribadi siswa yang kompetitif, mengembangkan pengalaman dan pengembangan bakat dan minat, mengoptimalkan minat dan bakat siswa, mengoptimalkan sarana prasarana sekolah. Urgensi organisasi sekolah. Urgensi organisasi sekolah adalah untuk mewujudkan sekolah yang efektif. Sekolah efektif merupakan sekolah yang mampu memberikan layanan pembelajaran yang bermutu, karena oleh proses penyelenggaraan yang bermutu akan mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Sekolah yang bermutu tentunya merupakan harapan, dan untuk mewujudkannya diperlukan upaya optimal, terutama upaya oleh organisasi sekolah. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan. 1. Menyusun visi dan misi kondusif. 2. Kepemimpinan yang efektif. 3. Pembelajaran aktif dan kreatif. 4. Kurikulum. 5. Staf berkualitas. 6. Sistem manajemen. Baik, pada materi 1 dan materi 2 tadi kita sudah membahas tentang organisasi sekolah. Apa itu organisasi sekolah? Apa saja peran, fungsi, serta urgensi dari organisasi sekolah? Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas hal yang tak kalah penting dari suatu organisasi, yaitu kita akan membahas tentang POAC atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling, yang akan dibahas oleh Nurul Madina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Madina dengan NIM 2010125120007.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian planning, organizing, executing, dan controlling. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh T. Hane Handoko tahun 2005, menjelaskan bahwa perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijakan proyek, program, prosedur, metode dan sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya dan bagaimana semua itu mampu dilaksanakan dengan pembagian tugas dan akhirnya target yang dapat tercapai dengan baik. George R. Terry mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan atau executing. Pelaksanaan merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dan dapat terlaksana dengan baik dengan melalui berbagai pengarahan dan permotivasian agar karyawan dapat melaksanakan tugas dengan maksimal sesuai dengan tugas dan peran serta tanggung jawab yang sudah diberikan. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Sebagaimana disampaikan oleh T. Hane Handoko bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpanan-penyimpanan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Penyusunan planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam melaksanakan perencanaan, ada kegiatan yang harus dilakukan, yaitu melakukan perakiraan atau rencana, kegiatan organisasi, dan penganggaran atau budgeting. Perakiraan berfungsi untuk menentukan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan oleh organisasi sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Dalam melakukan perakiraan, haruslah selalu memperhatikan tujuan organisasi, sumber daya organisasi, dan juga melakukan suatu analisis organisasi untuk mengetahui potensi internal dan eksternal. Langkah-langkah dalam menyusun perencanaan adalah yang pertama, analisis situasi dan identifikasi masalah. Melakukan analisa dan identifikasi terhadap situasi organisasi dengan memperhatikan tujuan organisasi. Dalam melakukan analisa situasi dapat menggunakan teknik analisis SWOT. 2. Menentukan skala prioritas. Setelah dianalisa dan mengidentifikasi masalah, maka diperlukan penentuan skala prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal ini agar kebutuhan organisasi yang mendesak didahulukan untuk menjamin keberlangsungan organisasi. Yang ketiga, menentukan tujuan program. Agar pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi, maka dibutuhkan penentuan tujuan program, sehingga nantinya pelaksanaan program dapat diukur capaiannya. Yang keempat, menyusun rencana kerja operasional atau termasuk di dalamnya menyusun anggaran. Nah, itu tadi materi 3 yang disampaikan oleh Nurul Madinah. Selanjutnya kita akan beralih kepada materi keempat, yaitu tentang langkah-langkah pengorganisasian dan pelaksanaan yang akan disampaikan oleh Muhammad Hilmi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi dengan NIM 2010125310007.
Berikut langkah-langkah pengorganisasian atau organizing. Dibagi menjadi 4 tujuan, yaitu 1. Tujuan organisasi dipahami staf. 2. Mendistribusikan pekerjaan secara jelas. 3. Menentukan prosedural staf. 4. Mendelegasikan wewenang. Berikut adalah pelaksanaan atau actualing. Pergerakan semua anggota untuk bekerja dibagi menjadi 5 tujuan, yaitu 1. Kerjasama efisien. 2. Mengembangkan kemampuan staf. 3. Menumbuhkan rasa menyukai pekerjaan. 4. Suasana kerja meningkat motivasi belajar. 5. Organisasi berkembang. Selanjutnya sampailah kita kepada materi terakhir atau materi kelima yang akan kami sampaikan, yaitu tentang proses pengawasan. Materi ini akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Fadilah. Selamat menyaksikan. Proses pengawasan atau controlling meliputi: pertama, menentukan standar yang digunakan; kedua, mengukur hasil yang telah dicapai; ketiga, membandingkan hasil dengan standar; keempat, melakukan perbaikan; kelima, meninjau dan menganalisis ulang. Pengawasan dibedakan berdasarkan waktu dan sifatnya. Pengawasan pertama yaitu preventive control. Pengawasan ini dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kedua, ada repressive control. Pengawasan ini dilakukan setelah kegiatan dilakukan. Ketiga, pengawasan saat proses dilakukan. Pengawasan ini melakukan proses dan koreksi bersamaan. Keempat, pengawasan berkala. Pengawasan ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Kelima, pengawasan mendadak atau sidak. Pengawasan ini sifatnya mendadak, melihat kinerja staf. Keenam, pengawasan melekat atau waskat. Pengawasan ini dilakukan secara dekat dengan staf. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini dan juga perwakilan dari kelompok 2 memohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan pada presentasi kali ini. Namun perlu diingat, kesalahan dan kekurangan kami bisa diperbaiki dengan cara kita berdiskusi untuk mencari solusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.